Brothers, tadi saya jalan-jalan keliling, udah terbang di berbagai tempat, berbagai lokasi, 3 lokasi seingat saya. Malah drone saya nyemplung, ada di videonya tadi. Terus memory cardnya hilang, jadi nggak saya upload. Tapi ya nggak apa-apa, itu pelajaran. Dan memang kalau belajar akro itu begitu, kita ada aja masalahnya. Ini udah saya hair dryer, kemudian udah dikeringin. Sebentar kita cek ya bisa terbang lagi apa enggak. Ini kita tes terbang aja, gak usah banyak manuver. Yang penting kita tahu bahwa si drone nya itu masih hidup gitu. Maaf mengecewakan yang nyukurin. Artinya biasanya orang kan seneng kalau ngelihat kita susah, dan ini kayaknya sih hidup, kayaknya sih. Kita coba aja, kita tes nih. Saya sambil cerita-cerita ke Anda ya. Welcome to OpenTX. Switch warning. Ini kita tuh masih bunyi kan. Ini kita coba arming tuh masih mau jalan, dia mau terbang ya kan. Coba kita tes terbangin bentar aja. Tuh udah baik-baik aja ya. Jadi terbangnya udah bagus dan nggak ada masalah. Jadi nyemplung, mungkin tadi saya beruntung, biasanya saya nyemplung terus ada aja masalahnya sih gua. Sekarang baik-baik aja gitu. Jadi alhamdulillah untuk kondisi sekarang ini tidak ada masalah, baik-baik aja. Dan kesimpulannya buat saya ini FC Mamba Aztec bagus menurut saya loh. Ini kita lanjutkan, saya pakai yang 3 inci saya aja ya. Tadi saya pengen cerita bahwa jika Anda memahami channel saya dengan baik, video-video saya dengan baik pemahamannya, saya berkeyakinan bahwa cara berpikir Anda, cara pandang Anda akan dunia akan berubah. Kenapa akan berubah? Karena yang pertama itu alasannya adalah saya menyampaikannya dengan apa adanya. Saya nggak jaim. Ini kan nyemplung saya sampaikan, saya kelihatan aja. Anda mau beli drone mau nggak, bodo amat gitu. Saya nggak jaim, itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa bahwa saya udah tua, jadi pengalaman saya lebih banyak lah, lebih banyak lah sedikit daripada Anda gitu. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan itu bisa ada manfaatnya untuk Anda. Jadi tapi itu jika dan hanya jika Anda memahaminya dengan baik ya, dengan dilenyepin, bukan di skip dan sekilas gitu. Dan saya tadi pengen menyampaikan bahwa saya kan cerita bukan hanya drone, tapi juga bagaimana Anda membangun hidup Anda sehingga bisa lebih baik gitu. Bagaimana cara berkeluarga, cara bersosialisasi dengan teman. Itu saya sampaikan berdasar pengalaman saya dan referensi yang saya baca juga. Saya pengen banget dalam hal berkeluarga juga, ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan bisa lebih baik gitu. Semoga, mudah-mudahan gitu. Saya men-challenge ke Anda, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami pasangan? Coba. Saya dulu ikut MLM, walaupun nggak sukses. Nanti saya ceritain kalau ada perlu. Ada satu pelajaran berharga dari MLM itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memahami pasangan kita adalah seumur hidup. Saya ulangi, waktu untuk memahami pasangan kita adalah seumur hidup gitu. Coba Anda pikirkan baik-baik, Anda resapi. Dulu waktu umur saya 30 sampai 40 tahunan, saya perhatikan lawan jenis saya, para ladies yang sudah berpasangan, banyak yang bingung. Kenapa dia udah merasa mungkin memberikan segalanya, mungkin loh merasa begitu, tapi kok suaminya pada masih nyari yang lain gitu. Kenapa? Why? Apa yang salah dengan diri saya? Kebanyakan kebingungan para ladies itu begitu. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya, ini saya buka cerita ya, teman-teman para ladies. Lelaki yang benar itu 1001. Lelaki yang benar itu 1001. Dari 1000 lelaki itu mungkin cuma satu yang benar. Gitu. Itu memang fitrahnya begitu. Kan statistiknya begitu gitu. Jadi perlu kesabaran memang. Dan kebalikannya saya lihat juga para ladies juga sama. Yang benar itu 1001. Makanya kalau saya secara pribadi nggak percaya kalau ngobrol sama para ladies. Ketika mereka bilang misalnya janji nanti ketemu situ jam 1 ya gitu, saya ngambil toleransi sampai jam 3. Jadi saya siap untuk nunggu sampai jam 3. Ketika misalnya sampai jam 3 nggak ada datang, nelpon, wah alasan macet apa segala macam, saya santai aja gitu, tenang gitu. Karena memang saya pahami bahwa mereka itu statement-statementnya kadang bersayap gitu.
dalam hal pasangan apalagi mereka lebih membingungkan lagi bahasanya, misalnya aku sendirian gitu, kata-kata seperti itu. Dan ketika ditanya punya suami nggak, lagi proses apa tahu itu, nggak ada proses apa, nggak ada proses apa. Lelaki kan mungkin menganggapnya proses pisah gitu, padahal nggak begitu gitu. Itu makanya perlu pemahaman yang mendalam dan perlu pembelajaran yang lama gitu, nggak cukup setahun 2 tahun. Anda merasakan mungkin yang ketika PDKT itu mungkin habis puluhan juta ada yang ratusan juta, tapi untuk proses pemahaman itu lebih banyak waktu dan energi yang dibutuhkan jika kita serius. Kita ngobrolnya bertahap ya, sesuap-sesuap. Di video sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa basic kebahagiaan itu adanya di rumah gitu. Gimana caranya kita happy di rumah gitu. Sekarang berapa lama gitu kan untuk memahami pasangan itu seumur hidup. Untuk menguatkan statement saya bahwa memahami pasangan itu seumur hidup, ada 2 cerita. Cerita pertama itu teman saya yang orang tuanya, bapaknya kawin lagi setelah pensiun. Coba bayangin sama Anda, gila nggak? Berarti si ibunya merasa bahwa berarti bapak ini selama ini nggak happy dong sama saya. Itu coba nggak paham berarti seumur hidupnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kalau reuni ketemu teman-teman saya dulu waktu SMA, mungkin saya naksir gitu ke si A gitu. Ketika ketemuan lagi saya merasa aduh alhamdulillah saya nggak jadian sama dia. Kalau jadian sama dia modar kayaknya gitu. Mungkin dia juga sama mikirnya, waduh untung nggak jadian sama dia mungkin. Kalau sama dia mungkin belangsa gitu. Itu Mbak Dep dan teman-teman para ladies. Coba untuk memahami pasangan itu seumur hidup. Nanti saya pengen ceritain gimana caranya kita mempertahankan hubungan yang sudah ada, sudah terjalin gitu. Gimana caranya kita tetap happy. Jadi nggak bisa kita semata-mata bertahan atau mengandalkan pada chemistry seperti kata Om Susu gitu. Ya dengan hormat, bagus itu. Susu itu awesome, tapi kita perlu pembelajaran seumur hidup. Terima kasih dan selamat mingguan.